Subscribe dulu guys. Gratis. Untuk seleksi observasi ada 3 komponen yang akan dinilai. Background check-nya, latar belakangnya, kompetensinya yang memiliki bobot 40%, dan kinerjanya yang memiliki bobot 60%. Untuk latar belakang, ini hanya ya dan tidak. Ya dan tidak. Apakah dia melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, nafsa, atau melakukan intoleransi, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah, baik Dinas Pendidikan maupun BKPSDM akan melakukan ya atau tidak. Sekalinya ya, sekalinya pernah dibilang ya, maka individu guru tersebut tidak akan bisa mengikuti ujian seleksi kompetensi dan kinerja. Jadi diharapkan ini karena guru diwajibkan untuk memiliki kompetensi sosial dan kepribadian juga ya, sehingga jika ada inkompetensi untuk masalah sosial dan kepribadian, maka dia langsung tidak bisa mengikuti ujian seleksi baik kompetensi maupun kinerja. Nah, selanjutnya untuk kompetensi ini yang dinilai adalah bagaimana tingkah laku individu guru tersebut, kompetensi guru tersebut sebagai guru. Sebagai guru, maksudnya bagaimana cara dia melakukan pembelajaran, bagaimana cara dia melakukan diferensiasi murid, bagaimana cara dia melakukan pengembangan diri dan lain sebagainya. Oleh karena kompetensi yang berbobot 40% ini merupakan indikator kinerjanya dia sebagai guru, maka yang bisa menilai hanyalah kepala sekolahnya, guru seniornya, dan pengawas sekolahnya. Karena nanti yang dinilai adalah masalah pembelajaran, diferensiasi, dan lain sebagainya. Intinya itu. Lalu untuk yang kinerja, yang berbobot 60% ini, itu individu itu akan dinilai bagaimana behaviornya dia, bagaimana tingkah lakunya dia, sebagai individu ASN. Bukan sebagai gurunya, namun sebagai ASN-nya. Bagaimana kinerjanya dia, bagaimana loyalitasnya dia, bagaimana pengabdiannya dia, bagaimana kolaborasinya dia, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena peta indikator kinerja ini adalah sebagai ASN-nya, bukan sebagai individu gurunya ya, sebagai ASN-nya, maka yang melakukan penilaian di sini adalah kepala sekolahnya, guru seniornya, pengawas sekolahnya, dan juga Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Ini ada bobot 60. Nah, ini nanti biarkan sistem gimana kalau seandainya kepala sekolahnya tidak ada, yang ada hanya guru senior dan pengawas, maka pembobotan akan dilakukan kepala sekolahnya tidak ada, guru seniornya akan dapat bobot 60%, pengawasnya juga akan dapat 40%. Bagaimana jika yang ada hanya kepala sekolah dan guru senior? Tidak ada pengawasnya. Oke, berarti kepala sekolah dapat bobot 70%, guru senior dapat bobot 30%. Ini nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih detail lagi Juknis Kemendikbudristek yang sudah kita keluarkan untuk penilaian observasi. Selanjutnya kami informasikan ke Bapak Ibu semua, baik dari komponen calon pelamar dan maupun pemerintah daerah, bahwa ujian kali ini akan merging bagaimana pola kompetensi yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 yang dituntut, yaitu profesional pedagogik, sosial, dan kepribadian, lalu di-merge dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 yang menuntut untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Ini nanti soal akan memerge dan sudah ada, nanti ada di sistem penilaian. Bapak Ibu penilai tinggal menilai kesesuaiannya dia. Nah, kenapa saya bilang kesesuaiannya? Ini contoh. Ini hanya contoh. Ini saya melakukan contoh, misalnya ini calon pasangan lah, misalnya. Ada orang berpasangan, nah, dia ingin melakukan pendekatan. Dalam melakukan pendekatan, calon itu melakukan apa?
Apakah dia selalu minta ke pasangannya mengenai kekurangannya dia apa? Apakah dia selalu meminta bukan kekurangan, tapi langsung konkret, langkah konkret perbaikan. Gimana cara saya melakukan perbaikan diri? Nah, ini apakah calon pasangan itu melakukan evaluasi bersama, pembahasan bersama, atau selalu meminta gambaran? Nah, dari keterangan-keterangan ini, Bapak Ibu penilai tidak perlu memikirkan mana bobot tertinggi, mana bobot terendah. Intinya, ini kan hanya pertanyaan mengenai gambaran diri. Jadi jika si calon individu tersebut misalnya selalu meminta mengenai catatan kekurangan, ya tinggal pilih A. Kalau dia selalu membahas, mengevaluasi, ya berarti pilih C. Kalau dia selalu minta langkah konkret, bagaimana perbaikan? Ya berarti pilih B. Tinggal mencentang apa yang sesuai dengan diri individu calon pelamar. Itu saja. Jadi tidak perlu ini kata-kata ini sudah kita buat bagaimana caranya dapat menggambarkan secara real karakter dari individu pelamar. Selanjutnya ini untuk kinerja nanti karena tim penilai baik kepala sekolah, guru senior dan pengawas sekolah itu tinggal menilai individu non ASN yang bekerja di sekolahnya masing-masing. Itu berarti tidak memerlukan waktu yang lama. Ini akan kami berikan waktu sekitar 2 hari, ya, hari pertama dan hari kedua penilaian, karena ini yang dinilai itu sedikit gitu loh. Yang dinilai sedikit 2 hari. Lalu hari ketiga sampai dengan hari ketujuh pemerintah daerah, baik Dinas Pendidikan maupun BKPSDM akan melakukan pembobotan atau penilaian terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh si kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Kenapa ini lebih panjang? Karena pemerintah daerah ini akan menilai seluruh individu non-ASN yang mendaftar di daerahnya. Sedangkan untuk yang di blok yang pertama ini, kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah, hanya menilai individu non-ASN yang mendaftar di sekolahnya. Misalnya 2, 3 orang atau 4 orang, ya dia hanya menilai 2, 3 atau 4 orang. Sedangkan pemerintah daerah akan menilai seluruh individu non-ASN yang ada di daerahnya, yang melamar. Ini panduan teknis ini nanti ada untuk pemerintah daerah sendiri, dia tinggal melakukan pembobotan. Selanjutnya untuk yang mekanisme ini ketika melakukan penilaian, kami mohon pada Bapak Ibu perhatikan, tolong apabila ini untuk sekolah-sekolah yang jarang mendapatkan sinyal, ini nanti kasihan penilai-penilai ini, penilai-penilai baik kepala sekolah, pengawas, dan guru senior ini. Baiknya pemerintah daerah itu dapat mengumpulkan individu-individu penilai, ya, pengawasnya, kepalanya, dan guru senior itu ke dalam satu lokasi, entah di entah di kelompok kerjanya, atau di tempat Bapak Ibu di di kantor pemerintah daerah, atau kalau seandainya pemerintah daerahnya itu sangat luas, terdiri dari kepulauan, Bapak Ibu Pemda itu bisa mengumpulkan di beberapa titik. Yang penting penilaian itu diharapkan agar dapat berjalan sesuai. Jadi jangan sampai nanti ada guru yang tidak lulus hanya dikarenakan masalah teknis atau masalah administrasi, sinyal lah, atau telat isi lah, atau tidak mengerti apa. Jadi kalau kumpul itu kan kondisinya akan lebih secara psikologis, kondisi penilaiannya itu akan lebih mengena. Ini yang kami harapkan dari pemerintah daerah. Lalu selanjutnya